Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Intan Rozana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis atau proyek kami yang berjudul Penerapan Determinan Matriks dalam Menentukan Keseimbangan Ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Nadine Saida Rahman dengan NIM 64250700. Lalu yang kedua ada Mesya Aulia Putri dengan NIM 64250742. Lalu yang ketiga ada Firza Malika Catami dengan NIM 64250746. Lalu yang keempat saya sendiri yaitu Zulaika Latifadian dengan NIM 64250781. Lalu yang kelima ada Dinda Intan Nuraini dengan NIM 64250901. Dan yang terakhir ada Alfiansyah dengan NIM 64250941. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadine. Baik, pada slide ini dijelaskan konsep dasar determinan matriks berdasarkan ordonya. Yang pertama adalah matriks ordo 1 kali 1 karena hanya memiliki satu elemen. Nilai determinannya sama dengan nilai elemen tersebut. Sebagai contoh, jika matriksnya berisi angka 5, maka determinannya adalah 5. Begitu juga jika elemennya min 10, maka determinannya adalah min 10. Selanjutnya adalah matriks ordo 2 kali 2. Cara menghitung determinannya yaitu mengalihkan diagonal utama, kemudian dikurangi hasil perkalian diagonal kedua. Rumusnya adalah AD dikurang BC. Metode ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mencari determinan matriks berordo 2 kali 2. Kemudian untuk matriks ordo 3 kali 3, perhitungannya lebih kompleks. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Sarus, yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian diagonal utama, kemudian mengurangkan hasil perkalian diagonal kebalikannya. Selain metode Sarus, determinan matriks 3 kali 3 juga dapat dihitung menggunakan metode ekspansi kofaktor atau metode Laplace. Next. Selanjutnya di sini ada metode Laplace. Pada slide ini dijelaskan metode Laplace, yaitu salah satu metode untuk menghitung determinan matriks, terutama pada matriks berordo 3 kali 3 atau yang lebih besar. Metode ini menggunakan konsep minor dan kofaktor. Minor diperoleh dengan menghilangkan satu baris dan satu kolom dari matriks utama, kemudian menghitung determinan submatriks yang tersisa. Setelah itu nilai minor dikalikan dengan tanda positif atau negatif sesuai posisi elemennya sehingga diperoleh nilai kofaktor. Pada contoh di slide ini, dipilih baris kedua sebagai dasar perhitungan. Setiap elemen pada baris kedua dikalikan dengan kofaktor masing-masing, kemudian seluruh hasilnya dijumlah sesuai aturan tanda positif dan negatif. Dari perhitungan tersebut diperoleh 2 dikali 3 ditambah 1 dikali min 1 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan 6 dikurang 1 dikurang 1, maka hasilnya adalah 4. Jadi determinan matriks pada contoh ini adalah 4. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan inverse matrix. Matrix inverse dari suatu matriks adalah matriks yang apabila dikalikan dengan matriks aslinya menghasilkan matriks identitas. Tapi nggak semua matriks ini memiliki inverse. Ada syarat utamanya. Yang pertama, matriksnya harus berbentuk bujur sangkar, dan yang kedua, nilai determinannya tidak sama dengan 0. Lalu ini ada rumus utamanya, yaitu A inverse sama dengan A join A dibagi determinan A. Lalu ini ada contoh matriks berordo 3 kali 3 yaitu 112, 211, 121. Setelah itu, kita mencari matriks kofaktor diperoleh dengan menghitung minor pada setiap elemen matriks, kemudian memberi tanda positif dan negatif sesuai pola kofaktor. Lalu langkah berikutnya mencari adjoint matrix yaitu dengan mentransposkan matriks kofaktor, yaitu menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, yaitu yang tadinya min 1, min 1, 3, lalu 3, min 1, min 1, min 1, 3, min 1 menjadi ditransporkan jadi min 1, 3, min 1, min 1, min 1, 3, 3, min 1, min 1. Lalu dimasukkan rumus yaitu A inverse sama dengan adjoint A dibagi det A. Tadi kan sudah nemu determinan A-nya nilainya 4. Tinggal masukin aja yang adjoint A-nya lalu dibagi 4. Lalu diperoleh hasil min 0,25, 0,75, min 0,25, min 0,25, min 0,25, min 0,75, 0,75, min 0,25, dan min 0,25. Selanjutnya, setelah memahami konsep inverse matrix, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan dalam bidang ekonomi. Di sini ada produk
Yang dianalisis terdiri dari 3 jenis beras, yaitu yang A itu beras premium, yang B beras medium, dan yang C beras subsidi. Lalu ini ada data penjualan dan harga eceran beras di Jawa Barat tahun 2026 dari BPS. Lalu di tengah sini ada harga penjualan beras per minggu dari 3 toko. Yang pertama toko Sentosa Abadi, yaitu beras premiumnya di 500 kilo per minggu. Lalu toko Singgah Selalu di 30 kilo per minggu, dan toko Pandawa 100 kilo per minggu. Lalu beras mediumnya di toko Sentosa Abadi Jaya 500 kilo per minggu, di toko Singgah Selalu 50 kilo per minggu, dan toko Pandawa 250 kilo per minggu. Dan di beras subsidinya toko Sentosa Abadi Jaya perjualan per minggunya 500 kilo, lalu toko Singgah Selalu 50 kilo, dan toko Pandawa 480 kilo. Lalu ini ada harga eceran beras per toko dari tiga masing-masing toko. Yang Sentosa Abadi Jaya itu beras premiumnya harganya 14.000 per kilo. Lalu di Singgah Selalu beras premiumnya harganya 19.000 dan Pandawa 16.500. Lalu di beras mediumnya Sentosa Abadi Jaya menjual harga ecerannya itu 12.000 per kilo, lalu Singgah Selalu 13.500 per kilo, dan Pandawa 14.000. Dan yang subsidi Sentosa Abadi Jaya menjualnya dengan harga 11.500 per kilo, lalu Singgah Selalu 11.000 per kilo, dan Pandawa 12.500 per kilo. Dan yang terakhir ada harga biaya produksi beras setiap jenisnya. Jadi jenis premium seharga 16.100, lalu medium 14.900, dan subsidi 13.300. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan matriks. Di sini terdapat tiga matriks, yaitu matriks penjualan Q, matriks biaya produksi C, dan matriks harga P. Yang pertama ada matriks penjualan atau Q yang berisi jumlah produk yang terjual. Baris pertama memiliki data 500, 500, dan 500 unit. Baris kedua berisi 30, 50, dan 50 unit. Kemudian baris ketiga berisi 100, 250, dan 480 unit. Selanjutnya terdapat matriks biaya produksi C yang berbentuk matriks kolam. Biaya produksi masing-masing produk adalah 16.100, 14.900, dan 13.300. Kemudian ada matriks harga P yang menunjukkan harga jual setiap produk. Pada baris pertama terdapat harga 14.000, 12.000, dan 11.500. Baris kedua berisi 19.000, 13.500, dan 11.000. Sedangkan pada baris ketiga terdapat 16.500, 14.000, dan 12.500. Data-data tersebut disusun dalam bentuk matriks agar lebih mudah diolah. Dengan matriks, kita dapat melakukan berbagai operasi seperti menghitung total penjualan, pendapatan, maupun analisis lainnya secara lebih cepat dan sistematis. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan determinan. Pada contoh ini, terdapat sistem persamaan linear yang menggambarkan keseimbangan dua komoditas dalam pasar, yaitu 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 19. 4x1 ditambah X2 sama dengan 17. Sistem persamaan tersebut kemudian ditulis ke dalam bentuk matriks koefisien, yaitu A2341. Untuk mengetahui apakah sistem ini memiliki solusi, kita menghitung determinannya menggunakan rumus determinan A sama dengan 2 kali 1 dikurang 3 kali 4. 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. 2 dikurangi 12 hasilnya adalah minus 10. Karena nilai determinannya min 10 atau tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan ini memiliki satu solusi tunggal. Artinya dalam konteks ekonomi, titik keseimbangan pasar dapat ditentukan secara pasti sehingga nilai keduanya variabel dapat dicari. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi Investmetric. Bentuk umum sistem persamaan linear dapat ditulis sebagai AX sama dengan B, di mana A merupakan matriks koefisien, X adalah matriks yang berisi variabel yang dicari, yaitu X1 dan X2, sedangkan B adalah matriks konstanta, yaitu 19 dan 17. Untuk memperoleh nilai variabel, digunakan rumus X sama dengan A inverse dikalikan B. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah mencari inverse matriks A. Rumus inverse matriks berordo 2 adalah 1 per determinan A dikali matriks D, negatif B, negatif C, dan A.
Pada pembahasan sebelumnya telah diperoleh nilai determinan matriks A sebesar negatif 10. Karena nilainya tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Setelah dihitung, diperoleh inverse matriks A yaitu negatif 0,1, 0,3, 0,4, dan negatif 0,2. Selanjutnya, inverse matriks tersebut dikalikan dengan matriks B sehingga diperoleh nilai variabel. Hasil akhirnya adalah X1 sama dengan 3,2 dan X2 sama dengan 4,2. Dalam konteks ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai keseimbangan yang memenuhi sistem persamaan sehingga penyelesaian yang diperoleh bersifat tunggal dan valid. Next. Selanjutnya, menghitung biaya total. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penerapan matriks dalam menghitung biaya total penjualan. Di sebelah kiri terdapat matriks penjualan atau matriks Q. Matriks ini menunjukkan jumlah produk yang terjual oleh masing-masing toko untuk 3 jenis beras. Sedangkan di sebelah kanan terdapat matriks biaya atau matriks C yang berisi harga atau biaya per unit dari masing-masing produk, yaitu Rp16.100, Rp16.100, Rp14.900, dan Rp13.300. Untuk memperoleh biaya total setiap toko digunakan operasi perkalian matriks Q dengan matriks C. Hasil perhitungan untuk toko Sentosa Abadi adalah 500 dikali 16.100 ditambah 500 dikali 14.900 ditambah 500 dikali 13.300 sehingga diperoleh total biaya sebesar Rp22.150.000. Untuk toko singgah selalu perhitungannya adalah 30 dikali 16.100 ditambah 50 dikali 14.900 ditambah 50 dikali 13.300. Hasil akhirnya adalah Rp1.893.000. Sedangkan untuk toko Pandawa dilakukan perhitungan 100 dikali 16.100 ditambah 250 dikali 14.900 ditambah 480 dikali 13.300 sehingga diperoleh total biaya sebesar Rp11.719.000. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa toko Sentosa Abadi memiliki total biaya terbesar, diikuti oleh toko Pandawa, sedangkan toko Singgah Selalu memiliki total biaya yang paling kecil. Next. Selanjutnya yaitu menghitung penerimaan total. Pada bagian ini kita menghitung total penerimaan atau total revenue menggunakan perkalian antara matriks penjualan dengan matriks harga. Pertama, terdapat matriks penjualan Q yang berisi jumlah produk yang terjual oleh masing-masing toko. Q sama dengan matriks 3 kali 3, baris pertama 500, 500, 500, baris kedua 30, 50, 50, baris ketiga 100, 250, 480. Selanjutnya adalah matriks harga P yang berisi harga jual setiap produk. P sama dengan matriks 3 kali 3, baris pertama 14.000, 12.000, 11.500, baris kedua 19.000, 13.500, 11.000, baris ketiga 16.500, 14.000, 12.500. Karena setiap toko menggunakan harga yang berbeda, maka digunakan matriks harga transpose atau P transpose. P transpose sama dengan matriks 3 kali 3. Baris pertama 14.000, 19.000, 16.500, baris kedua 12.000, 13.500, 14.000, baris ketiga 11.500, 11.000, 12.500. Selanjutnya dilakukan perkalian matriks untuk masing-masing toko. Untuk toko Sentosa Abadi Jaya, 500 dikali 14.000 ditambah 500 dikali 12.000 ditambah 500 dikali 11.500. Hasilnya 7 juta ditambah 6 juta ditambah 750.000, sehingga total penerimaannya adalah 18.750.000. Untuk toko Singgah Selalu, 30 dikali 19.000 ditambah 50 dikali 13.500 ditambah 50 dikali 11.000. Hasilnya 570.000 ditambah 675.000 ditambah 550.000. Hingga total penerimaannya adalah Rp1.795.000. Untuk toko Pandawa, 100 dikali 16.500 ditambah 250 dikali 14.000 ditambah 480 dikali 12.500. Hasilnya 1.650.000 ditambah 3.500.000 ditambah 6 juta, sehingga total penerimaannya adalah 11.150.000. Next. Selanjutnya yaitu menghitung keuntungan. Rumus menghitung keuntungan yaitu P sama dengan total revenue dikurangi total cost, atau keuntungan sama dengan total penerimaan dikurangi total biaya. Untuk toko Sentosa Abadi Jaya, 18.750.000 dikurangi 20.150.000 sama dengan negatif 3.400.000. Untuk toko Singgah Selalu, 1.795.000 dikurangi 1.893.000 sama dengan negatif 98.000. Untuk toko Pandawa, 11.150 dikurangi 11.719.000 sama dengan negatif 569.000.
Selanjutnya ada interpretasi. Berdasarkan hasil perhitungan, metode matriks terbukti efektif dalam menghitung total biaya, total penerimaan, serta keuntungan atau kerugian setiap toko secara sistematis dan efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa toko Tosa Abadi Jaya mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000. Toko Singgah Selalu mengalami kerugian sebesar Rp98.000 dan toko Pendawa mengalami kerugian sebesar Rp569.000. Besar kecilnya keuntungan dipengaruhi oleh volume penjualan, biaya produksi, dan harga jual yang diterapkan. Oleh karena itu, metode matriks dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi keuangan dan dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja usaha. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya produksi yang terlalu tinggi, jumlah penjualan yang belum mencapai target, atau harga jual produk yang belum mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, hasil perhitungan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi agar usaha dapat mengatur biaya dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan di periode berikutnya. Selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode matriks merupakan alat yang efektif untuk membantu analisis ekonomi, khususnya dalam menghitung total biaya, total penerimaan, dan keuntungan usaha. Penggunaan matriks memungkinkan data diolah secara lebih sistematis, terstruktur, dan efisien, sehingga memudahkan proses analisis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap toko memiliki tingkat keuntungan berbeda karena dipengaruhi oleh volume penjualan, biaya produksi, dan harga jual yang diterapkan. Oleh karena itu, penerapan matriks tidak hanya mempermudah dalam perhitungan, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam evaluasi kinerja usaha serta pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Intan Rozana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah matematika ekonomi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian analisis kami. Saya Zulaika Latifah Dian selaku moderator izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.